Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku sekalian, jumpa lagi dengan saya Ali Usman yang biasa disapa dengan Bang Ali. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penyuluhan hukum saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema terkait dengan bullying ya yang terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan. Nah, kita tahu bahwa bullying atau yang juga sering disebut dengan perundungan atau rundung yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan atau di sekolah ini sampai saat ini masih saja terjadi. Dan belum lama yang viral juga ada di salah satu sekolah ya di Tangerang itu, di mana kekerasan dilakukan oleh 12 orang, namun yang ditetapkan sebagai tersangka itu dari informasi yang kita dapat itu ada 4 orang. Intinya adalah bahwa sampai dengan saat ini kekerasan atau bullying di sekolah itu sampai saat ini masih terjadi. Terkait dengan tindakan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah ini pada dasarnya diartikan sebagai bentuk kekerasan atau penganiayaan ya, atau perundungan atau merisak ya. Ini dalam perlindungan anak ini termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi ketika ada kekerasan terjadi kepada anak, dalam hal ini mungkin peserta didik atau siswa di dalam lingkungan satuan pendidikan, maka undang-undang yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak tersebut, terhadap siswa atau peserta didik, yaitu mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana mengatur larangan perbuatan melakukan kekerasan terhadap anak. Apa saja bentuk kekerasan terhadap anak nanti akan kita bahas di sini. Karena memang terkait dengan anak, undang-undang yang digunakan untuk perlindungan anak ini ya Undang-Undang Nomor 35, Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Jadi siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak, setiap orang ya, jadi setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk di dalam lingkungan satuan pendidikan atau di dalam sekolah yang biasa terjadi, yang biasa disebut atau dikenal dengan istilah bullying atau kekerasan atau perundungan. Nah, kekerasan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ini pengertian kekerasan sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Di antaranya yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, ya, kekerasan seksual, dan penelantaran. Ini bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan ini tidak boleh dilakukan, apalagi di dalam lingkungan sekolah atau satuan pendidikan. Jadi setiap orang pada dasarnya dilarang melakukan kekerasan terhadap anak. Apabila hal ini dilakukan, maka perlindungan anak menggunakan undang-undang ini. Artinya, sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak mengacu pada undang-undang ini, Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi setiap orang. Nah, dalam hal perundungan atau bullying yang dilakukan antara peserta didik yang satu dengan peserta yang didik sama, ancamannya menggunakan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sanksinya ya, akan tetapi memang berkali-kali saya sampaikan bahwa proses hukum ketika anak melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa. Ketika anak sebagai pelaku tindak pidana, sebagai orang atau siswa yang melakukan pembulian terhadap temannya, ya, ini mengacunya kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi proses hukumnya berbeda. Akan tetapi jika kekerasan dilakukan oleh orang tua, oleh setiap orang ya, seperti misalkan di dalam lingkungan satuan pendidikan. Karena kita tahu bahwa bullying atau kekerasan ini tidak hanya dilakukan antara siswa dengan siswa yang lain, antara
pelajar yang satu dengan pelajar yang lain, antara kakak kelas dengan adik kelas, tapi juga bisa dilakukan oleh guru atau pendidik terhadap siswanya, terhadap peserta didiknya, atau sebaliknya, peserta didik melakukan kekerasan terhadap gurunya. Nah, perbedaannya adalah ketika guru melakukan kekerasan atau bullying terhadap peserta didiknya, maka proses hukumnya berbeda dengan anak. Gitu. Jadi kalau anak ini jelas tadi saya sampaikan proses hukumnya ketika anak ini sebagai pelaku tindak pidana, anak melakukan bullying atau kekerasan terhadap gurunya, karena ada juga faktanya yang siswa atau murid atau peserta didik itu berani melakukan kekerasan terhadap gurunya, melawan gurunya. Nah, ini ketika terjadi misalkan benturan fisik, ya, melakukan kekerasan fisik si murid ini, si siswa ini terhadap gurunya, maka proses hukumnya tadi, ya, menggunakan ketentuan undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, di mana salah satunya mengatur tentang upaya diversi. Nah, diversi ini adalah penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan. Intinya seperti itu diversi. Artinya tujuannya nanti perdamaian, ya, musyawarah, ya, nanti tujuannya damai. Ini terkait dengan diversi sudah saya bahas tersendiri. Nah, kita kembali kepada terkait dengan kasus bullying yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan atau di sekolah. Nah, itu pengertian tadi, ya, pengertian kekerasan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang terkait dengan kekerasan, yaitu terhadap anak, ya, kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Kemudian, kenapa bullying atau perundungan di sekolah ini masih terjadi? Apa sih penyebabnya? Kita tahu bahwa terkait ditanyakan penyebab yang terjadinya bullying di sekolah ini banyak, ya. Salah satunya atau diantaranya adanya rasa ingin berkuasa atau sok jagoan. Mungkin, ya, si anak atau siswa ini, ya, peserta didik merasa dia paling jago, merasa dia hebat, sehingga ketika dia merasa hebat, merasa jago, merasa paling berani, dia melakukan bullying terhadap temannya yang lemah. Kemudian yang kedua, kurangnya perhatian dari orang sekitar. Nah, orang sekitar ini bisa dari keluarganya, ya, bisa dari mungkin dari sekolahnya juga. Anak ini kurang diperhatikan sehingga dia mencari perhatian dengan cara mungkin yang kurang pantas atau yang bertentangan dengan aturan, seperti melakukan kekerasan, ya, karena dia merasa ingin diperhatikan oleh teman-temannya bahwa dia paling jago, dia paling keren, dia paling paling-palingnya. Nah, artinya apa? Bullying ini banyak penyebabnya, baik secara personal, lingkungan, atau lain-lainnya. Kemudian si anak atau siswa ini memiliki kontrol diri atau pengendalian diri yang lemah. Ini juga menjadi sebab terjadinya bullying, ya. Kemudian si anak pernah menjadi korban kekerasan. Apa contohnya? Di dalam lingkungan keluarga, dimulai dari lingkungan keluarga. Ketika di dalam keluarga sering terjadi kekerasan, ya, kekerasan dalam rumah tangga, seperti ketika anak salah, orang tua menasehatinya misalkan dengan cara kekerasan, seperti menampar, memukul, menjambak, dan lain-lain. Artinya orang tuanya mendidiknya dengan cara kekerasan, kata-katanya kasar, ya kan, sering memukul anaknya. Nah, dia nih yang menjadi korban, si anak ini ketika berada di lingkungan sekolah, maka dia akan berbuat yang sama. Dia menganggap bahwa cara-cara yang dilakukan orang tuanya itu menjadi contoh dia, sehingga cara kekerasan itu digunakanlah di sekolah, ya, dicontoh, digunakan. Artinya dia mengikuti apa yang diajarkan atau yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya keras, sering memukulnya, ya, sering melakukan kekerasan fisik, ya, psikis, sering membentak, dan lain-lain, sehingga ini dianggap sebagai penyelesaian masalah. Nah, ketika berada di sekolah dan mempunyai masalah, maka dia melakukan hal yang sama. Nah, ini juga akibat atau penyebab salah satu anak melakukan bullying di sekolah. Kemudian pembiaran terjadinya perilaku kekerasan, keluarga sering bertengkar, pola asuh yang salah. Nah, ini juga sama menjadi salah satu penyebab siswa atau anak melakukan bullying di sekolah, yaitu tadi pola asuh yang salah. Karena banyak juga orang tua, mohon maaf, justru mengajarkan yang tidak benar terhadap anaknya. Di media sosial, media elektronik, kita lihat banyak kasus-kasus ada orang tua mengajak mencuri anaknya, ya, mengajak anaknya untuk mencuri, mengajar anaknya untuk berkelahi, dan lain-lain. Ini pola pengasuhan yang salah, ya, tidak mendidik, tidak mengajarkan bagaimana sopan santun, ya, terhadap orang tua, bagaimana cara berbicara. Artinya ini pola asuh yang salah, ya. Karena pada dasarnya pendidikan karakter akhlak itu
dimulai dari lingkungan keluarga ya. Nanti setelah keluar dari lingkungan keluarga, maka apa yang diajarkan orang tuanya itu akan terbawa keluar juga. Akan tetapi jika perilaku yang diajarkan itu perilaku kekerasan di dalam lingkungan keluarga ya, suami istri sering bertengkar di hadapan anak. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab anak melakukan bullying di sekolah. Kemudian ada teman yang membantu pembuli. Nah, artinya ada dukungan dari temannya. Makanya ketika terjadi pembulian di lingkungan sekolah, maka satuan pendidikan atau sekolah harus betul-betul melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan atau bullying di sekolah. Dan pengawasannya harus diketat. Karena banyak di sekolah-sekolah ketika sudah ramai baru ada pencegahan, pengawasan ya. Sebelumnya kemana? Nah itu makanya dari sekarang ini sudah ada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, salah satunya mengatur untuk pihak sekolah atau satuan pendidikan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ini salah satu isi dari Permendikbudristek nomor 46. Jadi sekolah harus membentuk ya tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Apa tugasnya? Yaitu melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Jadi apapun jenis kekerasannya, walaupun hanya mungkin menampar atau mendorong hingga jatuh, ya mungkin menjambak rambut yang wanitanya atau menjewer, saling menjewer. Ini si korban ini nanti dikasih tahu, diberitahuan kepada seluruh siswa bahwa apabila ada tindakan bullying sekecil apapun, walaupun hanya mendorong ya, walaupun candaan berupa menendang, memukul ya, memukul bagian kepala dan lain-lain, ini harus ditindaklanjuti terhadap para pelaku bullying ya. Siswa yang melakukan pembulian ini harus diarahkan, harus dibina. Karena kalau ini dibiarkan, maka akan terus berlanjut. Dia akan melakukan pembulian terhadap teman-temannya gitu. Terhadap pembulian terhadap teman-teman yang lemah, yang mungkin nggak berani melawan itu. Kemudian pengawasan disiplin sekolah yang lemah, ini yang tadi saya sampaikan. Artinya ketika tidak ada pengawasan, tidak ada perhatian terhadap siswa-siswanya di dalam lingkungan sekolah, maka ya seperti yang banyak terjadi. Ketahuannya setelah ada korban, ya. Belum lama terjadi di lingkungan satuan pendidikan pesantren ya, di dalam lingkungan pesantren. Tiba-tiba anaknya pulang sudah dalam keadaan meninggal atau mati. Dan ternyata diselidik ternyata bukan meninggal karena hal wajar, tapi ada perilaku kekerasan, menjadi korban kekerasan setelah penyelidikan betul. Nah, ini saja di dalam lingkungan pesantren bisa terjadi, apalagi di sekolah-sekolah umum ya. Kalau tidak ada pengawasan dari satuan pendidikannya, maka ya inilah akhirnya. Ya, ketika sudah menjadi korban baru ramai dibincangkan ya gitu. Jadi intinya adalah pengawasan sekolah yang lemah juga menjadi salah satu terjadinya tindakan pembulian atau bullying di sekolah. Kemudian juga karena anak atau siswa ini sering melihat adegan kekerasan ya melalui media elektronik, media sosial. Apalagi sekarang zamannya teknologi informasi ya, semua informasi semuanya bisa didapat dengan cepat, mudah, tanpa batas. Makanya ketika si anak ini sering menonton perilaku-perilaku kekerasan, baik itu secara langsung ya, artinya di media sosial maupun media elektronik, apalagi juga ada games yang mengarah atau menjurus ke tindakan kekerasan. Nah, akhirnya ketika dia menonton aksi-aksi kekerasan ini di dalam lingkungan sekolah ya, itu diterapkan, dicontoh yang tidak baiknya, akhirnya melakukan pembulian terhadapnya. Terjadilah bullying ya, itu. Ini beberapa penyebab bullying ya. Kemudian dampak bullying bagi pelaku. Nah, dampaknya pertama jelas perilaku kasar atau agresif ya kepada pelakunya gitu. Jadi dia akan bersikap kasar. Ya buktinya dalam kasus yang belum lama ini berani mengikat temannya, kemudian menyundut dengan rokok ya, bukti membakar temannya ya, dipanaskan, kemudian dipukuli, ditendang segala macam sampai dirawat di rumah sakit. Ini luar biasa ya. Bayangkan peserta didik yang notabene masih menjalani pendidikan berani melakukan hal-hal seperti itu ya. Itu salah satu penyebabnya. Salah satu dampak ya bullying bagi pelaku. Kemudian tidak bisa menghargai orang lain, terlibat dalam pergaulan bebas. Ini pergaulan bebas juga sangat-sangat
luar biasa. Artinya kalau tidak ada pengandilan diri dari si anak, itu maka akan gampang atau mudah terprovokasi ya. Ini kemudian terlibat dalam vandalisme atau perbuatan merusak. Ini banyak juga siswa-siswa yang melakukan hal ini. Kemudian jangan sampai menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol. Ini juga kalau sudah sampai ke situ agak susah nanti ya. Kalau siswa sudah terlibat dalam narkoba, ini pasti agak susah. Kemudian ya ini akhirnya melakukan tindakan kriminal seperti tadi, melakukan bullying. Ini termasuk arah-arahnya ke situ. Makanya perlunya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan itu sangat penting pengawasannya ya. Pengawasannya harus betul-betul. Apalagi sekarang sudah ada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2003 di mana sekolah harus membentuk tim. Di situ diatur bagaimana penanganan bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan satuan pendidikan. Kalau kita bicara dampak bullying bagi korban, tentu psikologisnya akan terganggu, dampak sosialnya akan menarik diri, ya lebih. Kemudian juga dampak pada sekolah itu penurunan prestasi, rendahnya tingkat kehadiran atau malas ke sekolah. Ya jelas, karena ketika dia menjadi korban bullying, pasti dia kalau mau berangkat sekolah akan takut, ya menjadi malas, takut dibully lagi, khawatir, ya itu. Jadi ini dampaknya. Oke, kita terkait dengan bullying ini. Dampak banyak ya di sekolah ya, baik dampak akibat. Kemudian terkait dengan dampak bullying bagi sekolah. Yang pertama ini terciptanya rasa tidak aman di lingkungan sekolah. Jadi bagi yang korban atau bagi yang menjadi korban pembulian atau bullying ini tentu akan merasa tidak aman. Dia tidak nyaman berada di sekolah situ, di lingkungan sekolah. Karena dia apa? Karena dia korban. Pasti dia akan takut untuk hadir ke sekolah. Itu. Kemudian kegiatan belajarnya jadi tidak efektif. Iya, tidak efektif. Kenapa? Ya karena pertama dia udah nggak masuk sekolah, ya karena takut dibully. Kemudian pendidikan moral di sekolah diragukan. Nah ini dampak bullying bagi sekolah, ya. Jadi ketika di satuan pendidikan atau di sekolah itu sering terjadi bullying, maka pendidikan moralnya diragukan. Ya, bagaimana mengajarkan anak untuk saling menghormati, saling menghargai dengan teman yang lain. Nah, ini kan dipertanyakan gitu. Makanya selain pengawasan, pendidikan moral ini yang paling penting ditanamkan kepada setiap anak di dalam lingkungan satuan pendidikan. Jadi anak jangan hanya diajarkan bagaimana cara berhitung yang baik, bagaimana berbahasa luar, menguasai bahasa Inggris dan lain-lain. Tapi pendidikan moral adalah pendidikan yang paling utama. Itu. Makanya sekolah itu harus mengutamakan pendidikan moralnya terlebih dahulu. Nah, kemudian terkait dengan korban bullying ini banyak juga korban bullying ini tidak berani melapor. Ini juga menjadi salah satu sebab bullying menjadi sering terjadi. Kenapa? Karena korbannya tidak mau melapor. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini, adik-adik yang mungkin di sekolahnya menjadi korban bullying ya oleh temannya harus berani melapor. Ke siapa? Ke orang tua ya, ke guru ya, ke guru kelas, bisa ke pembimbing bisa ke guru BK-nya, bimbing konseling, lapor kepada guru wali kelasnya boleh ya. Artinya intinya lapor ke siapapun, lapor mau ke temannya, ke orang tua ya, ke guru atau ke wali kelasnya, lapor ya jika menjadi korban pembulian. Walaupun hanya sekedar ditampar, dipukul atau dijegal atau dijambak, lapor. Karena jika ini dibiarkan, maka nanti pelaku nih yang suka membuli akan melakukan yang sama, akan mengulangi lagi, terus menindas, perundungan ya, menindas, pembulian, kekerasan ya. Itu yang terjadi. Jadi jangan diam ya. Itu.